Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lanjutan materi dinamika litosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses tenaga eksogen dan dampaknya bagi kehidupan. Kita awali dari pengertian tenaga eksogen. Adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bersifat merombak dari permukaan bumi. Tenaga eksogen berasal dari atmosfer seperti sinar matahari, suhu dan angin, bentukan lainnya adalah demikian. Hidrosfer seperti air sungai, air laut, gelombang laut, ini bentukan lainnya, dan dari organisme atau makhluk hidup. Macam-macam tenaga eksogen. Ada dua, yang pertama adalah berdasarkan sifatnya atau cara bekerjanya, dan yang kedua berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan sifatnya atau cara bekerjanya, tenaga eksogen dibagi menjadi dua. Satu, degradasi, yang kedua agradasi. Degradasi adalah tenaga eksogen yang bersifat mengikis dan menyebabkan berkurangnya material bentangan alam. Contohnya pelapukan, erosi, mass wasting, dan denudasi. Agradasi adalah tenaga eksogen yang bersifat menumpuk atau menyebabkan bertambahnya material bentangan alam. Contohnya sedimentasi. Berdasarkan faktor penyebabnya, tenaga eksogen dibagi 5, pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi, dan denudasi. Kelima tenaga eksogen inilah yang akan kita bahas satu persatu secara detail. Kita mulai dari pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batu-batuan menjadi bagian yang lebih kecil, seperti pasir dan tanah. Jenis-jenis pelapukan ada 3. Satu, pelapukan mekanik atau fisika. Adalah pelapukan yang disebabkan perubahan suhu dan sinar matahari. Pelapukan ini tidak disertai dengan perubahan susunan kimia dari jenis batuan. Contohnya, batuan yang mengalami pelapukan fisika adalah ketika terkena panas, maka batu itu akan retak. Retaknya makin lebar dan lama-lama batu itu akan hancur. Pelapukan fisika ini banyak terjadi di daerah gurun. Yang kedua adalah pelapukan kemis atau pelapukan kimia. Adalah pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contoh dari pelapukan kimia adalah besi akan mudah berkarat atau mengalami oksidasi karena bersentuhan atau terkena dengan oksigen. Batuan kapur pada pegunungan Kars karena mengandung gamping, ketika terkena air hujan yang mengandung CO2, maka akan mudah larut dan hancur sehingga terbentuklah dolin atau lubang pada daerah Kars yang seperti corong. 3, pelapukan organis atau biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas organisme atau makhluk hidup. Contohnya, akar tanaman yang pada awalnya hanya tumbuh pada batu, lama-kelamaan akarnya kuat mencengkeram dan pada akhirnya akan mampu menghancurkan batuan. Contoh yang lain adalah hewan yang berkubang pada lumpur atau tanah, atau membuat lubang pada tanah. Manusia aktivitasnya dalam menghancurkan atau meratakan bukit untuk pemukiman dan sebagainya. Yang kedua, jenis tenaga eksogen adalah erosi atau pengikisan. Erosi atau pengikisan adalah proses pengikisan batuan atau material dan perpindahan material tersebut ke tempat lain. Penyebab atau agen erosi itu adalah gaya yang menyebabkan erosi. Itu meliputi air, gelombang, angin, pasir, dan es. Jenis-jenis erosi ada 5. Yang pertama, ablasi, erosi yang disebabkan oleh air. 2, abrasi, erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. 2 gambar yang teratas. 3, deflasi, erosi yang disebabkan oleh angin. Ini adalah deflasi. 4, korosi, erosi yang disebabkan oleh pasir, kerikil atau bahkan batu yang terbawa oleh angin. Dan yang kelima adalah eksarasi, erosi yang disebabkan oleh es atau gletser. Masing-masing 5 jenis erosi ini masing-masing akan kita coba jabarkan satu per satu. Kita awali dari ablasi. Ablasi tadi sudah kita jelaskan, erosi yang disebabkan oleh air. Jenis-jenis ablasi yang kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Satu adalah erosi percik atau splash erosion. Adalah peristiwa terlepas dan terlimparnya
partikel tanah akibat dari percikan butir air, baik air hujan maupun air yang lain secara langsung. Kalau kita amati ketika setetes air jatuh ke tanah, tentu akan menimbulkan percikan. Percikan atau terlemparnya tanah disebabkan oleh percikan air. Dan kondisi ini akan menghasilkan fenomena pada lahan seperti pada gambar ini, dan akan lebih cepat berlangsung pada lahan yang miring. Erosi percik tingkat lanjut akan menghasilkan erosi lembar atau sheet erosion. Adalah pengikisan pada permukaan tanah yang tebal kikisannya kurang lebih sama. Ini gambarannya. Ketika tanah terkikis pada cakupan luasan tertentu sehingga terlihat sama, mungkin 3 cm tebalnya semuanya 3 cm, 5 cm semuanya 5 cm, maka ini disebut erosi lembar. Erosi lembar akan tingkat lanjutnya, airnya akan terus menggerus pada tanah yang sudah tidak tertutupi lahan ini, akan menghasilkan erosi alur atau rill erosion. Terjadi karena adanya aliran permukaan yang mengumpul atau terpusat dan menggerus tanah sehingga membentuk alur-alur. Alur-alur makin besar sehingga lama-kelamaan akan naik ke erosi parit atau gully erosion, yaitu erosi alur yang saluran-salurannya sudah dalam dan lebar, biasanya berbentuk seperti huruf V. Jadi kalau dibedakan antara erosi alur dengan erosi parit, erosi alur lebarnya kurang dari 50 cm, dalamnya kurang dari 30 cm. Sedangkan erosi parit lebih dari ukuran tersebut. Erosi parit tingkat lanjut akan menghasilkan erosi tebing atau valley erosion, yaitu erosi di daerah perbukitan yang membentuk lembah dan lereng perbukitan, menghasilkan fenomena parit atau tebing yang berbentuk huruf V, dan erosinya bersifat vertikal atau menggerus ke bawah. Kemudian yang keenam adalah stream erosion, yaitu erosi pada aliran sungai yang sudah terbentuk sehingga sifat erosinya adalah ke samping dan ke bawah atau lateral dan vertikal. Kemudian bentukan lahan pada abrasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Yang pertama adalah cliff dan knot. Kalau cliff barangkali kalian sudah pada tahu ya, cliff adalah tebing terjal pada pantai. Sebelum cliff terbentuk, maka terjadi peristiwa knot atau takik, yaitu hancurnya tebing-tebing miring karena sifat tanahnya atau jenis batuannya yang lunak. Setelah hancur, lama-lama akan terbentuk pada cliff atau tebing. Yang kedua adalah gua pantai. Tebing akan terus digerus oleh gelombang laut sehingga terbentuklah rongga-rongga pada pantai, maka akan muncul gua-gua di pantai. Dan gua-gua di pantai yang terus tergerus, maka akan terbentuk arc, seperti jembatan alamiah pada pantai. Dan arc pada akhirnya yang bagian atasnya ini akan hancur, maka jadilah stek atau tugu batu alam yang ada di bibir-bibir pantai yang terjal. Inilah gambaran stek. Batu-batu menjulang tinggi yang sudah lepas dari jembatan alamnya, itu namanya adalah stek. Bentukan lahan abrasi yang lain adalah blowhole. Blowhole ini terjadi ketika sea cave atau bukan sea cave ya, gua pantai, bagian atasnya ada lubangnya, sehingga ketika gelombang laut masuk ke dalam gua tersebut, gua pantai, airnya akan lepas ke atas sehingga menimbulkan semprotan air ke atas. Ini blowhole. Kemudian bentangan lain di daerah abrasi pantai adalah inlet. Inlet adalah cekungan batu ya, atau teluk yang berada di batu. Ini gua laut yang juga runtuh. Kemudian juga ada wave cut platform atau punggungan yang terpotong oleh gelombang. Bentukan lahan hasil deflasi. Deflasi adalah erosi oleh angin. Yang pertama mushroom stone, batu jamur. Bisa dilihat di Indonesia ada, di Gresik, tapi di Afrika juga tentu ada, di Mesir, di Amerika, yang sangat bagus sekali. Dua adalah arc atau batu melengkung. Di pantai atau di pantai berteping kita jumpai arc, tapi di daerah gurun ya kita juga bisa melihat arc atau batu melengkung. Berikutnya adalah tall rock.
Tall rock itu sebenarnya adalah stek yang di tebing pantai, yaitu tiang atau tugu batu alam di daratan. Berikutnya penampakan alam Inselberg atau Monadnock, bukit atau gunung yang berdiri sendirian di daratan. Ini adalah juga hasil deflasi. Hasil eksarasi atau erosi es yang termasuk di dalamnya bentangan lahannya antara lain yang pertama adalah pantai Biot, yaitu pantai yang menjorok akibat erosi es, ya, pantai Teluk disebut pantai Teluk. Ini ya, antara lain contohnya pantai Biot. Kemudian ada danau glasial. Danau glasial terbentuk karena erosi oleh es. Bentangan alam yang lain adalah glacial valley atau hanging valley atau lembah gantung. Bisa dicermati, bisa dilihat lembah gantung, posisinya di sini ya, lembah gantung. Erosi menggerus secara vertikal ya ke bawah sehingga menghasilkan jurang ya atau lembah. Dan tentu adalah palung glasial atau glacial trough. Ini adalah palung glasial atau glacial trough. Kita lanjutkan tenaga eksogen yang ketiga, yaitu mass wasting atau gerakan massa tanah. Apakah mass wasting atau gerakan massa tanah itu? Adalah pergerakan atau perpindahan massa tanah atau batuan ke tempat yang lebih rendah karena gaya gravitasi atau gaya berat tanah. Yang termasuk mass wasting atau jenis-jenis mass wasting, yang pertama adalah tanah longsor atau landslide, yaitu gerakan tanah jatuh atau turun sangat cepat pada lereng-lereng yang curam karena jenuh air. Karena itu wilayah-wilayah yang berlereng curam termasuk di jalan pun sangat berbahaya karena berpotensi untuk terjadinya longsor seperti pada video ini. Yang kedua adalah tanah mengalir atau yield flow, yaitu gerakan tanah turun pada lereng yang landai karena jenuh udara, terlalu banyak pori-pori udaranya. Ketika tanah longsor itu karena jenuh air, maka tanah mengalir ini karena jenuh udara. Terlalu banyak rongga-rongga udara membuat tanah pun bisa longsor. Jenis mass wasting yang ketiga adalah tanah amblas atau ambruk atau subsiden, yaitu gerakan tanah jatuh ke bawah dengan sangat cepat karena adanya rongga di bawah tanah. Ini adalah gambaran-gambaran subsiden dan bisa dilihat video peristiwa subsiden yang sangat mengerikan tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Tiba-tiba di sebuah jalan tanah ambruk atau ambles ke bawah. Ini adalah contoh gambaran-gambaran peristiwa subsiden yang terekam oleh kamera. Berikutnya rayapan tanah atau soil creep, yaitu gerakan tanah yang sangat lambat pada lereng yang landai. Soil creep tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata kita karena waktunya sangat lambat. Tapi dampaknya bisa kita lihat seperti tiang-tiang listrik yang bengkok ya, tiang-tiang telepon atau listrik yang bengkok atau bahkan tumbuhan yang melengkung batangnya. Dan pada lahan datar pun ketika pada lahan miring akan tampak teras-teras yang kecil seperti pada gambar. Kemudian tanah lendat atau slamping, yaitu longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasilnya seperti teras-teras. Ini gambaran slamping atau tanah lendat. Berikutnya lumpur mengalir. Lumpur mengalir atau mud flow adalah tanah dengan kadar air yang sangat tinggi sehingga menjadi lumpur dan mengalir. Kecepatan mengalirnya tergantung dari kerhang atau kemiringan tanah. Pada tanah yang relatif datar, barangkali mengalirnya sedang-sedang saja atau bahkan pelan. Tapi pada tanah yang pada lereng yang curam, mengalirnya lumpur tersebut akan berlangsung sangat cepat. Seperti berikut ini, lumpur mengalir dengan sangat deras dan terus kuat mengalir, tetapi ketika tiba pada daerah yang landai, lumpur tersebut akan bergerak relatif pelan. Inilah peristiwa lumpur mengalir di beberapa tempat di dunia yang sangat mengerikan, yang mungkin sudah sering kalian lihat di sosial media. Kemudian likuifaksi atau likuifaksi gempa adalah gerakan tanah mengalir karena tanah kehilangan kekuatannya akibat gempa bumi sehingga tanah menjadi hancur, ya, menjadi lumpur. Ini adalah contoh likuifaksi yang ada di Palu.
gerakan tanah mengalir tersebut mampu dan ikut membuat benda-benda yang di atasnya ikut terbawa, bahkan akhirnya hancur ya, rusak, terbawa oleh aliran tanah yang mengalir tersebut. Mass posting berikutnya adalah rockfall atau batuan jatuh. Adalah runtuhnya batuan dasar karena lereng yang terlalu curam dan batuan tersebut memang sudah lapuk atau jatuh karena gaya beratnya. Berikutnya adalah debris fall atau puing-puing jatuh. Adalah runtuhnya puing-puing atau pecahan batuan pada lereng yang terlalu curam. Ini gambaran rockfall dan debris fall yang biasanya memang bercampur pada satu lokasi. Untuk sedimentasi atau pengendapan dan denudasi bisa disaksikan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi silahkan untuk lanjut materi pada video sedimentasi dan denudasi juga masih di tenaga eksogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.